Ya. Tujuannya kemana itu? Kalau kita tidak tahu jalan ke tujuan pun kita akan sesat di. Apakah jalan itu sudah tentu sampai ke tujuan? Betul, kalau jalan itu benar, tentu sampai ke tujuan. Ada dalilnya sampai ke tujuan jalannya. Itulah jalannya, itulah dalilnya Yohanes 14 ayat ke-6. Ya itu kan jalan menuju Allah kan. Allah itu siapa? Tidak ada jalan menuju Allah. Jalan keselamatan menuju ke tujuan kan itu kan jalan. Tahu antara jalan dengan tujuan. Amer, jangan kau penggal-penggal ayat tuh, Amer. Kau baca sampai itu selesai. Kan dan tadi itu kan jalan itu menuju kemana? Jalan dan berkebenaran dan hidup. Tidak satu, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya siapa itu siapa? Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Bapa itu yang tidak kelihatan, Allah yang transenden. Yesus adalah Allah yang zohir. Oh, berarti ayat mandiin ini Bapak itu dimandiin juga ya. Allah itu kan dimandiin oleh Maria. Ditetein. Enggak. Saya tanya sama kamu. Oh, boleh, Yesus boleh, itu boleh. kalimatullah firman Tuhan asal usulnya apa tidak? Kalimatullah itu diambil dari mana? Dari ayat Al-Quran, dicuri dari ayat Al-Quran. Allah dicuri dari ayat Al-Quran kan? Saya tanya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti bukan Yesus kan? Allah. Firman itu adalah Allah kan, bukan Yesus kan? Dan firman itu telah menjadi manusia. Manusia Berarti bukan Allah Yesus kan? Banyak manusia. Manusia itu banyak om. Banyak manusia. Bukan menjadi Yesus. Firman itu menjadi daging bukan menjadi Yesus. Loh, namanya Yesus. Kamu nggak baca tuh ayat 18? Coba baca lagi. Firman itu menjadi apa? Firman itu adalah Allah dan firman menjadi manusia, bukan menjadi Yesus kan? Saya bacakan ya. Coba Bang baca Nabiro terus. buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Baca terus. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Ada yang bisa buka nggak? Ya, baca terus, nggak apa-apa. Aku dengar aja. Buka Bu Sophie, saya buka. Kamperet nih orang. Mana Birong? Ayo. Bu Winef aja, Bu Winef. Kami ya nama salah satu surah dalam Quran loh, jangan macam-macam. Ayo kita berbicara masalah Yesus, bukan masalah Al-Quran ya, masalah Yesus nih. Kau jangan lari-lari, kalau udah mau dibuka lari-lari kau mau kemana-mana. Coba buka. 18. Baca. Kau ingat ya, kalau kau membaca, kau akan kepikiran dan kau akan murtad. Laju, baca laju. Mantap. Tuh. Di mana ayatnya Bu Sophie? Apa juga hebat ayatnya pun nggak tahu. Diam kau. Ayo baca. Apa firman menjadi Yesus atau firman menjadi kodok? Firman itu menjadi daging, bukan menjadi Yesus. Daging manusia semuanya. Nah, kita lihat ya, siapakah firman dari Yesus yang menjadi daging itu? Bukan menjadi Yesus kan? Loh, nama kemanusiaan kan? Yesus. Mana buktinya, dalilnya mana? Firman diam dulu kau. Firman menjadi daging. Aduh. Ini dalilnya minta dijelasin tapi nggak mau diem. Ayo. Mana firman jadi Yesus? Firman kan menjadi daging. Daging itu daging manusia, semuanya daging. Apa daging binatang? Nggak mau diem coba. Moderator, tolong dia di mute. Oh, modern mute. Apalah itu. Bodoh kali jadi orang. Kalau nggak bisa dijawab di mute. Kalau dia nggak di mute nggak jadi nanti penjelasan. Makanya jangan dibohongi orang Aceh. Saya lagi mau baca. Firman itu menjadi daging, bukan menjadi Yesus. Dulu Amir, dengar dulu penjelasannya Amir. Dimin aja nggak apa? Dimin aja, biar kamu menang. Izin bisa nggak? Kalau menang. Izin apa? Firman itu menjadi daging, bukan Firman menjadi kami Yesus. nggak ada kalah, nggak ada menang. Daging manusia kek, daging hewan kek, daging kambing kek. Itu firman menjadi daging, bukan menjadi Yesus. Bu Sophie, Bu Sophie, aku aja yang nanya dia. Jalan itu masih jalan, masih jalan, bukan tujuan itu Allah. Amir, coba aku tanya hal simpel samamu. Amir, tanya hal simpel samamu. Muhammad kawin sama Khadijah itu agama apa? Dalam agama apa?
Hei, aku tidak berbicara Muhammad. Kau Kalau aku jawab. berbicara itu nanti Kau kamu jawab. Kamu kalau saya bacakan firman, kamu itu mati fatrah, mati fatrah. Kamu Bukan, jawab. Bukan agama Kristen, agama Kita Kristen mau itu kita baca. agama ini, agama apa penjajah itu, penjajah Berarti dari Nabi Muhammad- Romawi, penjajah berarti dari Nabi Belanda Muhammad- dibawa Itulah ke dia. Aceh. Berarti Nabi Muhammad Nasrani dong. Agama Kristen itu agama Berarti penjajah Nasrani Belanda ikutin bawa ke Khadijah dong. Indonesia. Ya, berarti Kau Iya, ada dia nih. kamu kawin kalau dengan tidak agama ada penjajah. agama Islam di Indonesia ini Berarti- hancurlah kamu Kristen. Berarti Nabi Kebaikan agama Muhammad- Islam ini kita Moderator, kamu bisa tolong dong ikuti. Alah oi, apa kau bilang itu? Tolong dong di mute, tolong di mute. Berarti Besar, Nabi moderator. Muhammad- Dengan orang paham berarti ayat. Nabi Muhammad pernah kafir dong. Sesuai dengan Al-Hajj ayat 52 Ibnu Katsir. Jangan begitu. Nomor 99 Bang dan Dalam. 100 dong. Aduh Bang Dalam jangan nggak usah bahas-bahas ke situ Bang, biarin deh. Biar aja. Main ya, Kita main aja jelaskan. kau karena tidak dapat kamu apa? Jangan main Ibu Sophie mau menjelaskan, muncungmu diam. Gimana kita nggak tegas sama orang kaya begini coba? Kau Tapi diam di bawah dulu. mengatakan Diam lu dulu, galak Ayah banget. Amir. Kau diam dulu. Kau diam dulu, Ayah Amir. Jelaskan, Kau diam. jelaskan. Dia udah diam ke pantat kau dulu, biar dijelaskan. Main bahasa itu, bahasa penjajah memang pantat-pantat itu bahasa Diam Belanda itu. dulu kau, diam biar dijelaskan Bu Itu Sophie. bahasa Diam. Belanda kalau pantat-pantat itu. Gini aja lah Ayah Amir, ini aja jawab Ayah Amir, ini aja. Allah SWT di mana sebelum Nabi Muhammad membawa Islam, menerima Kita berbicara Quran? masalah Allah menjadi daging, firman menjadi daging, bukan Allah SWT. Woi, Allah Allah SWT di kamu mana? tidak ada SWT, Allah tidak SWT. ada. Allah Allah SWT kamu di mana tidak ada ketika Nabi SWT Muhammad karena sebelum menerima Quran? dicedain oleh Maria, dicebokin oleh Maria. Bang Amir, Mana ada SWT, Bang Amir, mana ada suci. Amir. Masalah buat lo. Masalah buat lo. Bang Amir, Kalau udah kalah memang seperti itu. Tuhan kami cebok, masalah buat lo. Bang Amir, Bang Amir, nggak boleh seperti itu, ya. Tidak ada kesucian Allah kamu karena dicebokin. Jangan. Masalah buat lo. Daripada kau, Dia ke Adab yang surga. muslim ya teman-teman, menghina Kalau agama udah lain. salah, kalau udah salah tidak Menghina masalah agama itulah. lain itu merupakan adab seorang muslim. Kita sudah kalah, bilang ada udah kalah, nggak bisa kamu jawab. Udah kita diam aja. Kita diam aja. Diam. Kita mau jawab, kamu diam. Nah, Diam ya. ayo jawab. Oke, Bang Amir diam ya. Ah, Kalau tidak saya turunkan dan saya blokir. ya, ilang kuhormatika, karena Kalau kamu abang aja- hormati saya, kalau abang hormati saya, abang diam ketika dijelaskan ya. Nggak usah kita mencaci maki, tunjukkan Islam rahmatan lil alamin, ya. Abang harus ketika abang bertanya, abang diam supaya orang bisa menjelaskan. jelas ju. Oke, silakan. semangat buat Kak Sophie, tappingan di silakan. bawah. Kak Sophie silakan Bu Sophie. Semangat buat Bang Amir, semangat. Mereka panik, kepala bapak. Kok di Purian masih Roh panik? 9 sudah ada di sama kamu, tidak ada lagi apa? Sudah ada Roh 9. Aku jempol itu. Apa? Kalau sudah baik bahasanya berarti sudah ada Roh ke-9 sama orang-orang ini. Udah Silakan, diam. Pak. Oke, diam ya. Jangan kepanasan, jangan ngerocos terus. Biarkan kasih kesempatan bagi orang untuk menjawab. Silakan. Baca ini nih, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Kita lihat siapa firman yang menjadi manusia itu. Bacain Bu Winer. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, cukup dulu. Kita Dalam lebih Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Perhatikan ini baik-baik. Dulu, jangan banyak-banyak, cukup dulu. Itu kita bahas. Perhatikan baik-baik. Diam. Cukup dulu, kita Diam bahas dulu, Bang Mana yang namanya Amir. Yesus di situ, yang Bang ada Amir. Yohanes. Iya, Aduh. diam dulu. Ih. Bang Amir diam dulu nanti Bang. Mana Yesus di Dengar mana? dulu. Aduh Tuhan. Subhanallah. Dengar dulu orang jelaskan nanti baru abang bicara. Bacain Quran kepanasan, dibacain hadis kepanasan, dibacain Alkitab kepanasan. Iya. Dengar dulu penjelasan orang. Baru nanti Baca kitab kita nggak mau. Baca kitab kita nggak mau.
Biar satu Dia perikop tinggal mendengar membaca. aja pun nggak mau. Baca satu Nah, perikop ini ya. aja. Apa-apa. Nih, saya ulang lagi. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Ini Yesus belum lahir. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Ia itu maksudnya siapa? Yohanes. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Sekali lagi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes boleh. memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya benar. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian firman Allah. Stop. Aku jelasin. Oke. Kamu diam. Dengar dulu aku jelasin, karena dijelaskan kan sama-sama kita. Jelaskan Alkitab saya. Tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Kok kamu Tidak jelasin Alkitab saya? Tidak seorang pun yang bisa melihat Allah, nanti saya tetapi tanya anak Quranmu. tunggal kan. Allah tidak seorang pun yang bisa melihat tunggal. Tolong dong moderator. Tetapi Saya belum bicara loh ini. Sekali lagi kamu mengeluarkan suara, saya mute kamu, saya tendang kamu ya. Yang berhak menjelaskan luar Alkitab itu biasa. saya, bukan Bilang kamu. aja udah. Ya. Kamu Bilang baca aja. ayat ini aja nggak pernah kok mau menjelaskan. Bilang aja Nanti sudah. kalau saya tanya Quran, baru kamu yang jelaskan Quranmu. Ya. Orang kamu baca ayat Alkitab saya kok, stop, saya mau jelaskan Alkitab. Ada nggak orang masuk akal nggak teman-teman? Ini bukan kitabnya, lalu dia mau jelaskan Alkitab ini, ayat ini aja dia nggak pernah baca. Namanya juga Islam, Sinting Bu. itu, sinting. Ya, tendang. Nanti kalau saya tanya tentang Quranmu, baru kamu jelasin Quranmu. Wong Alkitab saya kok kamu mau jelasin? Aneh kau. Stop, saya mau jelasin Alkitab loh. Ayatnya aja dia nggak pernah baca. Nggak pernah dia pelajari. Bahasa aslinya dia nggak tahu. Ya. Jangan begitu. Ini kalian tuh teman-teman muslim ya. Saya ini yang menyebabkan kalian itu obstacle atau benteng pemisah. Batu sandungan kalian tidak bisa mendapatkan keselamatan. Sok tahu. Ya. Baca ayatnya nggak pernah. Tahu bahasa aslinya tidak pernah mau jelasin ayat Alkitab. Lah kalau saya nggak pernah menjelaskan Al-Quran. Saya itu hanya membacakan apa yang ada di dalam Quranmu, terjemahannya, kitab tafsirmu, hadismu. Betul nggak? Betul. Saya nggak pernah bikin tafsiran ala Sopiatu. Nggak pernah. Saya bacakan kitab Al-Qurtubi. Halamannya saya kasih, bahasa Arabnya saya kasih, bahasa Indonesia saya kasih. Baca sendiri nih kitabmu. Nggak pernah saya mentafsir. Islam itu bukan kamu dan saya. Apa kata ulamamu? Anehnya sekarang orang muslim kebanyakan membuat tafsirannya ala sendiri. Lebih pintar daripada Al-Qurtubi, lebih pintar daripada jalan lain.
Tadi loh surah 654. Mereka bilang ini salah Bu Shopee. Loh, dia lebih pintar daripada Al-Jalalain. Lebih pintar daripada tafsir-tafsir Ibn Katsir. Ibn Katsir dianggap sampah. Kalau kami orang Kristen, kami tidak mau menafsirkan ayat kalian. Yang menafsirkan itu ulamamu. Kami membacakan tafsiran daripada ulamamu sendiri. Kami membacakan fatwa yang dikeluarkan oleh ulamamu sendiri. Itu loh. Kok kalian mau menjelaskan saya Yohanes 1 ayat 1 sampai 18? Kitab-kitab saya. Iman-iman saya kok kalian mau jelasin? Sama aja kalian tanya orang Buddha. Terus kan gue jelasin kitab Tripitaka. Ya nggak bisa, gue mesti tanya dong sama orang Buddha. Betul nggak? Jelasin dong kitab lu kan yang baca. Lu yang tahu Betul. artinya. Jelasin sama gue. Ajaranmu apa? Anehnya kalian menjelaskan Alkitab. Nah jelas di sini dikatakan bahwa firman Allah itu bersama-sama dengan Allah. Dia di dalam diri Allah. En proston tentornya muka dengan muka dia berhadapan dengan Allah. Dan dikatakan firman ini sehakikat dengan Bapa. Hakikatnya apa? Theos. Dan firman yang ilahi ini, dia menciptakan segala sesuatu. Yaitu baca Yohanes 1 ayat 3. Di dalam dialah diciptakan segala sesuatu. Betul? Dia pemilik dunia ini. Dia pencipta. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Itu artinya Kyrios, Tuhan. Dia pemilik dunia ini. Dia datang ke dunia tapi kita nggak kenal dia. Karena seperti yang kalian tadi gambarkan. Dia kan cuma manusia. Bentuknya rupanya manusia. Rambutnya gondrong begitu. Kita tidak mengenali dia. Karena dia mengambil rupa manusia. Dia berdiam di tengah-tengah kita. Dia bertabernakel di tengah-tengah kita. Di dalam perjanjian lama, Allah berdiam di tengah-tengah manusia dalam rupa apa? Miskan atau tabernakel Musa dalam rupa bait suci Salomo. Bangunan. Disitulah hadirat Allah. Kalau kamu berjumpa dengan Allah, kamu harus ke Yerusalem. Tapi di dalam perjanjian baru, bait sucinya itu Yesus. Seluruh kepenuhan kealahan tinggal berdiam di dalam diri jasmaniah Yesus Kristus. Dia bertabernakel di tengah-tengah kita. Dikatakan di situ ya. Pakai kata tabernakel. Artinya dia berdiam di tengah-tengah. Allah sekarang berdiam di tengah-tengah manusia. Bukan lagi dalam bentuk bangunan. Melainkan dalam berupa seorang manusia. Maka Yesus berkata, Filipus, Filipus. Telah sekian lama kamu bersama. Kok Filipus? Siapa tuh? Filipus ya betul ya? Ya. Telah Betul, Bu. sekian lama kamu bersama-sama dengan aku dan kamu tidak mengenali aku. Kok kamu berkata, tunjukkanlah Bapa kepadaku, tunjukkanlah Allah itu kepadaku. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Betul nggak? Ya, betul. Kok kamu masih mengatakan di mana Allah, mana Allah, mana Allah? Loh, seluruh kepenuhan kealahan tinggal di dalam diri jasmaniah Yesus Kristus. Itu yang kita sebut Yes. misteri iman kita. 1 Timotius 3 ayat 16. Inilah agunglah rahasia ibadah kita. Sebenarnya bahasanya adalah inilah misteri iman kita. Yaitu Allah yang berdiam, berjalan di tengah-tengah manusia. Bagaimana hal itu jadi misteri kita nggak tahu. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya. Dia datang ke dunia ini. Maka Yesus berkata, aku turun dari atas. Aku datang dari surga. Betul? Yes. Buktinya apa? Dia turun dari surga. Dia kembali ke surga. Kalau dia manusia biasa seperti Anda, saya, dan nabimu. Fitrahnya manusia adalah innalillahi wa innalillahi roji'un. Debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Anda dan saya harus kembali ke tanah. Yes. Yesus enggak, karena dia bukan berasal dari bumi ini. Dia mengklaim dia turun dari surga. Dia mengklaim dia sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Aku turun dari surga katanya. Aku datang ke bumi. Aku diutus Bapa dari surga ke bumi. Kalau mesti berkata, Bu, Yesus kan utusan. Betul. Tapi dia bukan utusan dari kalangan manusia seperti Anda dan saya. Dia firman-Nya yang sejak kekal bersama-sama Kodim. Diutus dari surga ke bumi. Beda dengan para nabi. Para nabi lahir dulu, baru diutus jadi nabi, betul? Musa usia 80 tahun diutus jadi nabi. Nabi-nabi lain saya nggak tahu usianya berapa. Yosua mungkin masih sedikit lebih muda, tapi Yosua bukan nabi. Daud itu raja. Tapi kalau Yesus tidak, diutus dulu baru lahir. Dia diutus dulu dari surga, dari dimensi roh. Baru dia turun ke bumi lahir dari rahim seorang perawan bernama Maria. Itu loh bedanya utusan Yesus dengan utusan nabi-nabi lainnya.
Nah, ada orang Kristen botol, betul? Mualaf karena mengatakan mengenal engkau inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi Yesus kan utusan, nabi, rasul, itu kemanusiaannya. Tapi keilahiannya lihat nih Yohanes 1 ayat 3. Dialah di dalam sang firman segala sesuatu dijadikan, dan tanpa sang firman tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia datang kepada milik kepunyaannya, artinya dia itu pencipta kita. Kita ini miliknya. Di Kejadian 2 ayat 7, Yesuslah yang membentuk manusia itu dari debu tanah dan meniupkan nafas hidup ke dalam lubang hidupnya. Makanya kita disebut milik Yesus. Karena dia pencipta kita. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Kita ini kepunyaan Yesus. Tapi kita nggak mengenali dia. Karena rupanya manusia. Dan firman itu telah menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Dan berdiam di tengah-tengah kita. Dan kita telah melihat kemuliaan Yesus sebagai anak tunggal Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam apa? Kolpos. Itu hanya di dalam diri Bapa. Dialah yang menyatakannya. Ini jelas ayat ini. Inilah iman Kristen kita. Kita gak perlu malu teman-teman. Segala sesuatu bisa kita jawab. Nah sebaliknya nanti saya akan tanya kamu. Quran 3 ayat 39. Sayangnya kamu nerocos mulu. Jangan jelasin kitab saya. Udah dibilang. Kamu kok mau jelasin kitab saya? Kayak Zuma itu loh menjelasin Alkitab. Kan aneh. Yang dia harus jelaskan tuh Qurannya. Betul gak teman-teman? Betul, betul. Ini coba nih Bang Pedi tadi mengatakan apa? Di koma Muslim yang dibahas Alkitab. Di koma Kristen yang dibahas Alkitab. Iya. Ya, saya rasa saya udah jelas ya menjawab di mana keilahian Yesus, di mana iman kita. Ya. Jangan terocos terus jalan-jalan. Salah satu nama Allah kan Al-Hadi, jalan juga. Betul nggak? 99 nama Allah. Betul lah, Bu. Saya rasa itu Bang Nabirong. Amer, di mana-mana kayak gitu kau diskusi. Kena tunjang lah kau. Si botak, Nggak mau dia. si botak. Pak Haji. Heran ya lihat saudara-saudara kita ini. Dia bertanya. Ketika kita mau menjelaskan pertanyaannya, dia nyerocos terus. Oke, katakanlah diam. Tapi habis itu dia nggak terima. Lalu maunya apa? Dikomal dia. Dia membahas Alkitab. Dikomal kita pun maunya Alkitab yang dibahas. Gak maju-maju mereka ini. Tadi ada typing di bawah. Maaf ya, maaf banget. Kata-katanya seperti ini. Binatang pendeta kalian yang baik-baik yang baik-baik dikatakan, tetapi yang jelek-jelek ditutupin. Siapa yang seperti itu, saudara-saudara? Lah, Siapa yang seperti itu? yang baik-baik selalu dikatakan, yang buruk-buruk nggak mau diucapkan gitu. Lah, bagaimana dengan cukur kemaluan? Bagaimana dengan cukur bulu? Apakah kita harus mengeluarkan semua hadis-hadismu yang merupakan pengajaran? Sekarang sayang kali aku nggak diizinkan, karena aku sekarang mau menuju kefasihan dalam membaca hadis-hadis sahih. Apakah itu mau dibuka sekarang semua? Kalau diizinkan. 9 kitab hadis sudah mau selesai kubaca, tapi malu aku mengatakannya. Tertawa aku melihatnya. Ketika satu pohon kurma dipanggil piwit, dia melompat. Ketika satu pohon kurma menangis cengengisan, dia dipegang dan berhenti menangis. Apakah seperti itu?
banget catatan tentang hadis-hadis yang sudah dibuka. Kalau bisa dibacakan semua, waduh, diizinkan aja sama Bang ini, tapi nggak apa-apa lah. Kita buka satu tes dari MI 2113. Rasul pernah melihat seorang wanita dan mempesona dan menarik hatinya seketika. Bang, nggak usah. Bisa. Jangan bahas suasana Nabi mereka, biarin aja. Kita membahas Alkitab aja mereka sudah kepanasan. Iya sih, kita juga membahas itu tadi Bang di rumah Eka. Karena sebenarnya Alkitab itu bisa menjawab semuanya. Inilah yang aku bilang Bang. Kau Ya. kalau mau jadi apologet, mentalmu dulu latih. Iya. Kalau nggak kuat mental, kau akan kepanasan, kepancing, dan lama-lama terjebak. Terjebak dengan menyerang gitu loh. Akhirnya kau lupa apa yang harus kau pertahankan dan memberitakan yang harusnya kau beritakan. Nah, ketika itu nanti kau salah lah nanti sekali, kenalah kau dihajar, jebret, ampunlah. Lalu orang bilang apa? Talam kena itu bukan karena memberitakan Injil, tetapi karena menghina agama orang lain. Nah gitu. Ketika kita kena, ketika kau kan udah terpancing kok tadi kan, panas kan, emosi kan. Kalau kami enggak, kami nyantai aja, tetap apapun kata orang, minumannya tetap Iya, hitam. yang ada badak. Kalau kalian kan di sini yang ada badaknya Bang, bener kan? Iya. Tapi teman-teman ya, Iya. tapi ya, Iya, serius loh. Tadi itu spontan saya ketika siapa tuh si Amer itu bilang, ya, saya dulu, saya mau jelaskan Alkitab. Wih, langsung sepanang saya bingung gitu. HP saya ini hampir saya gampar loh, bener. Jadi saya membayangkan kayak orang, aku mau menarik bahu orang itu gitu loh. Gitu loh. Betul. Hampir spontan gitu loh. Kalau itu nggak apa-apa, langsung kita hajar langsung. Ya elah jangan, Cok. Aduh. Langsung kita hajar itu kalau gitu. Janganlah HP-ku. Aduh, nih Oh, bukan HP-nya, bukan. Si botak Kabinet yang kita ini. hajar, si botaknya kita hajar. Si botak. Jangan. Nggak bisa mati lipe. Aduh, janganlah, Cok. Kak Winef, Bigejo, Kak Winef ini kalau ke Kak Winef dibilang oke gitu kita hajar itu katanya. Kalau ke aku jangan. Enggak, maksudnya waktu dia bilang dia mau menjelaskan Alkitab, kita hajar. Jelasin Alkitab katanya Bukannya siapa kau dia? buka-buka hadis. Ya di situ dia menjelaskan Alkitab, aku membaca hadis kan gitu Bang. Jangan. Nah, itu. Aku kan membaca, dia Islam mau menjelaskan Alkitab, aku hanya membaca. Nah, itu salah aja. Nggak usah. dibuat Kalau nggak ada perbandingan. orangnya di sini nggak apa-apa Talam. Nggak pola. Nggak usah kalau orangnya nggak ada di usah. sini. Adapun orangnya di sini, inilah kita sebagai tamu ya di sebuah komal. Kalau host yang punya rumah tidak izinkan kita hargai. Iya. Nah, saya setuju itu. Iya. Gini kita toh, hargai. Winet. Ya. Gini. Kami tanpa menyerang dengan cara itu pun di sini mencret semua mereka. Iya. Paham. Yakin. Iya. Apalagi penjelasan Bang Pendi sudahlah dari kemarin. Iya. Dari stream yatnya saya nonton terus kok. Terus buat Dengan apa pede kita? sekali dia mengatakan memamerkan cincinnya yang ganti-ganti itu. Besok yang hitam, besok yang belang-belang, besok yang kecil, besok yang besar kiri kanan. Aduh, banyak sekali memang saya cincin dikasih dari Kalimantan semua. Ah, itu kan Ah, cuma iya. kamu aja nih itu. Saya ngikutin Bang Pendi. Makanya ketika Bang Pendi ada di TikTok, wow. Gue banget ini. Waktu kita sudah berkecimpung di TikTok, saya ingat tuh Bu Sophie, Pak Bom, Pak Lidara, kapan mereka ada di TikTok dia gitu loh. Saya yang manggil-manggilin. Udah di TikTok aja Pak. Makanya semua pada ke TikTok. Puji Tuhan ya, dari TikTok banyak jiwa yang diselamatkan.
Amin. Luar biasa memang Tuhan Yesus kita ini. Saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan. Aceh. Aku cinta Elohim Hamasya. Oh itu aku pegang itu. Haleluya. Bawa dalam doa syafaat Kak. Aku Aceh, saya gituin nanti. Aduh. Sampai hafal saya arti akik itu. Aku kabarkan Injil kebenaran. Wow. Ada lagi Aceh. Aku cinta Elohim Hamasya. Apa enggak cinta tuh? Wow. Makanya kepanasan tadi Bang. Kawan abang tuh. Nah, ini Aceh juga nih Putri, ini Aceh juga Putri. Mana Putri? Mudah-mudahan sadarlah dia. Oh, sudah dia, sudah. Oh sudah, alhamdulillah puji Tuhan Yesus. Oh iya Putri, Apa kabar Neng Putri? Loh, kemana Bu Sopi? Naik Put. Salam semuanya. Kemana Bu Sopi? Halo. Putri, kemarin kami telepon nggak dia? Terima Nggak. kasih saudara-saudaraku. Mana ada bang telepon? Kamu lihat lagi HP ada nggak telepon? Berapa Nggak kali? ada. Kamu lihat lagi HP. Panggilan tak terjawab, coba kamu lihat. Ada kang? Oh, Padahal lihat, nggak ada bang. Kamu lihat lagi. Ya nanti siang lah telepon bang. Hari Kamis saya telepon. Panggilan Gimana keluar. kabar kakak, sehat? Sehat. Amin.